Wakil Ketua KPK, Pak Muhammad Yassin yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum, Mas Yassin. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Yassin, menurut Anda apa yang nantinya akan dilakukan oleh KPK? Anda juga pernah menjadi ex-wakil ketua KPK begitu setelah mendapat informasi dari salah satu tersangka yang menyebut bahwa hampir sebagian besar anggota Komisi 11 itu nyatanya menerima dana dari CSR ini. Ya, pertama kita sebagai pembuka itu prihatin dengan kejadian ini. Ini berarti BI ini berulang melakukan keteledoran. Atau bisa dikatakan ini lalai, ini BI ini. Jadi apapun ya. Jadi karena kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan, walaupun dimulai dari 2 orang anggota DPR Komisi 11, ini merupakan suatu peluang yang baik bagi KPK untuk mengembangkan penyidikan terhadap ya anggota Komisi 11 yang lain yang diduga juga menerima itu memang tidak langsung kan melalui yayasan. Itu yang dialami Satori dengan Heri Gunawan itu kan juga membentuk yayasan, dia tidak menerima, setelah menerima disalurkan ke rekening pribadi. Ya, ada double, yaitu double delik korupsinya, yaitu gratifikasi dan juga pelanggaran Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 kebalik ya. Jadi ini peluang bagi KPK untuk mengembangkan penyidikan. Bagi BI yang diduga tidak punya spesifik aturan yang mengatur tentang penyaluran CSR yang bukan terhadap lembaga perbankan. Kalau yang pengawasannya kan melalui makro prudensial ya, banking lah dari BI itu, yaitu memastikan bahwa bank-bank yang diberikan katakanlah amanah untuk menyalurkan CSR itu harus tepat lah gitu. Itu mengandalkan itu aja. Jadi pengawasannya secara makro, fokusnya dari aspek makro prudensial BI ini yang terkait dengan risiko yang sistemik atau tidak sistemik. Nah ini kan jauh. Akhirnya kebobolan, rapat dengar pendapat setiap tahun dari tahun 2019 sampai 2024 itu setiap bulan November itu diadakan pembicaraan tentang itu. Nah, ini bagi penegak hukum seperti KPK, ini harus merujuk juga pernah BI itu tersangkut dengan penggunaan dana yayasan untuk melakukan suatu penyimpangan atau abuse of power, yaitu mengalir ke pihak-pihak yang seharusnya tidak menerima itu. Itu artinya Pak Yassin, maaf saya potong, berarti ada kemungkinan pihak dari BI maupun OJK juga ikut diperiksa dalam kasus ini? Ya harus diperiksa itu, karena dia tidak prudensial. Yaitu dia itu kan mengawasi lembaga pengawas keuangan, itu harus sangat hati-hati. Harus punya SOP secara spesifik apabila ada permintaan-permintaan dari mitra kerja Komisi 11 itu untuk minta dana CSR. Memang dasarnya adalah environment, sosial, dan governance. Itu siapa penerimanya juga harus terdaftar, cara evaluasinya harus ada, gimana itu menerimanya, diajukannya seperti apa proposalnya. Itu kan dijelaskan semua oleh BI. Berarti Tapi ini, Pak Yassin, perhitungan risiko atas misalnya menyimpangnya uang ini tidak diprediksi oleh BI. Sehingga Padahal menurut BI Anda mereka harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan jika ada penyalahgunaan uang di sini yang termaksud yang dilakukan oleh 2 anggota DPR ini. Menurut Anda, Pak Yassin, polanya itu seperti apa sih aliran dana yang digunakan dalam kedok CSR ini? Dia kan membuat yayasan tuh, rumah aspirasi. Dan setiap tahunnya BI itu ada sekitar 10 proyek itu untuk CSR itu, sedangkan OJK itu ada 19 sampai 24. Kan luar biasa banyaknya. Tapi kalau itu disalurkan tidak sesuai dengan standar operating procedure, menyalahi aturan perundangan yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Nah, kemudian yang juga itu kalau yang di PT itu ada juga itu peraturan pemerintah itu ya, itu nomor 47 tahun 2012 itu ya. Saya kira BI kan lembaga negara harus lebih
hati-hati memikirkan risiko atas pengeluaran dana itu untuk CSR ini dan disalurkan ke mitra kerja. Jelas tuh konflik of interest itu Jadi ada dugaan disalurkan konflik ke of interest di sini Pak Yasin. Tadi disebut ya. bahwa hampir semua besar, sebagian besar anggota Komisi 11 ini terlibat. Apakah Anda juga menilai bahwa KPK juga harus bergerak gitu, berani memanggil semuanya untuk ditanyain terkait dengan dana ini? Singkat saja. Ya, saya kira betul itu. Jadi pihak BI, pengambil kebijakan tertinggi itu kan Gubernur BI dan Dewan Gubernur BI itu untuk memutuskan CRS itu mengalir ke mitra kerja kita atau tidak. Nyatanya kan yayasan-yayasan itu adalah milik dari individu Komisi 11 yang merupakan mitra kerjanya. Itu harus dipetakan risikonya juga. Masa langsung digelontorkan saja ke yayasan. Yayasan itu siapa? Ternyata setelah diteliti oleh KPK itu kan disalurkan ke rekening pribadi dari oknum yang sekarang sudah status tersangka Satri dengan Heri Gunawan itu untuk kepentingan pribadi, untuk bangun rumah, bangun showroom, untuk beri kendaraan, Oke. dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa. Itu jadi kelalaian BI dan OJK, di mana Kelalaian BI dan dua. juga OJK ya. Jadi kita nantikan ya seperti apa ya Pak Yasin, apakah nanti KPK juga ikut memanggil BI dan OJK untuk terkait dengan kasus korupsi CSR di BI dan OJK ini ya. Terima kasih Pak Betul, Muhammad betul. Yasin, ex-wakil Ketua KPK telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, terima kasih. Salam sehat.